Saya tahu. ATM di dompetmu semua, Pak. Aku udah nggak megang ATM. Ya? Enggak, nggak apa-apa. Halaman 59. Oke, sekarang mereka lagi bersama-sama ngapain ya? Bisa dibagi. Lagi barisan dia berdiri ya. Pemimpin barisannya, dia pemimpinnya. Mereka senang mengikuti upacara bendera. Nah, selesai mereka upacara bendera, mereka masuk kelas. Di kelas, ibu gurunya cerita. Apa yang diceritakan ibu gurunya? Ikan dan burung. Ikan dan burung. Siapa pernah dengar cerita ikan dan burung? Dari satu kali mendengar cerita di atas, cerita tentang ikan dan burung, maka kita akan menjawab pertanyaan halaman 62. Pertanyaan nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan nomor 1 untuk DJ dan Mark. Silakan DJ dan Mark baca. Halaman 62. DJ dan Mark. Dan Mir. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan Mark, guru? open mic please. Your microphone is still off. Mark, yes. Oke, satu-satu jawabannya. Siapa aja? Burung. Oke, Mark. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Ikan dan burung. Yes, good. Next, number 2 untuk Whitney dan Priscil. Silahkan, number 2. Kita tempat dari cerita tersebut di hutan dan pinggir sungai. Priscil. Ada dengar teman-teman? Belum Priscil? Coba deket lagi. Priscil lagi ngomong cuman nggak kedengeran. Iya. Belum bisa kedengaran loh Priscil. Oke, jadi tadi tempatnya itu lagi di hutan ya, di sungai ya. Next, number 3 untuk Niko dan Sean. Niko dan Sean, number 3, silahkan baca soal dan jawabannya. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di sungai. Ya. Sean? Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di mana tadi? Itu loh. Di laut. Ya, di laut, di sungai. Mana nih yang benar? Nanti kita cek ya. Next, Bella dan Andrea, number 4. Burung ingin memastikan ikan dengan cara mengambil cacing-cacing yang ada di dalam sungai itu. Andrea. Burung ingin membantu. Ikan ingin membantu burung. Nomor 4 masih, nomor 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara bagaimana? Berkenalan. Oke. Nomor 3 dan 4 masih pending ya ceritanya. Number 5, nomor 5, Selin. sama siapa, Mem? Oh iya, Selin sama Tania. Selin Tania. Shine nanti nomor 6. Ikan ingin membantu burung dengan cara
Ya. Ayo sama Tania, berdua. Apa caranya? Tania, Berenang mengambil cacing di dasar sungai untuk burung. oke, Selin. Ted, kita skip ya. Shine, nomor 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka bersahabat. Oke, sekarang kita cek dari 3, 4, 5. Bagaimana sebenarnya ceritanya tadi ya? Kamu bisa memilih dibacakan cerita ikan dan burung atau membacanya sendiri loh. Klik tombolnya ya. Di sebuah hutan, hiduplah burung dan ikan. Di mana Burung dan tempatnya? ikan adalah sepasang sahabat dekat. Ya, di tempatnya ya. Burung dan ikan terbiasa saling tolong-menolong. Burung dan ikan bersahabat karena suatu kejadian. Suatu hari, ikan ingin meraih biji-bijian di pohon. Berkali-kali meloncat, tetapi ikan tidak berhasil. Ikan hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat ikan sedang merenung, muncullah burung. Dalam hati, ikan berharap ingin bisa terbang. Ikan ingin terbang agar bisa mengambil biji-bijian. Burung hinggap di dahan dan melihat ke bawah. Lalu melihat banyak cacing di dasar sungai. Nah, lihat cacing Burung mana? ingin memakan Di dasar cacing-cacing tersebut. sungai ya, di dasar Burung sungai. berusaha untuk masuk ke dalam air. Namun, burung gagal karena tidak bisa berenang. Burung lalu melihat ikan yang sedang berenang. Burung berharap ingin bisa berenang seperti ikan. Sama-sama merasa kesulitan, ikan dan burung berkenalan. Akhirnya, ikan dan burung pun membantu satu sama lain. Ikan mengambilkan cacing di dasar sungai untuk Ini nomor 5, ikan ambil cacing. burung di dasar sungai. mengambilkan biji-bijian di pohon untuk Nomor ikan. 4, burung bantu Sejak ikan saat dengan itu, cara ambil. ikan dan burung bersahabat dengan rukun. Nah, setelah itu nomor 6, setelah mereka kenalan, mereka Dari cerita ikan bersahabat. dan burung, kita mendapat pelajaran tentang nilai budi pekerti yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tolong-menolong, bersahabatan, dan hidup rukun. Coba kita ulangi apa nilai budi pekerti yang kita dapat dari cerita ini. Nilai apa yang kita dapat? Nilai budi pekerti. Ya, nilai budi pekertinya nilai apa aja? 1, Tolong menolong, tolong menolong, sahabatan, hidup rukun. bersahabatan, dan hidup rukun. Inilah nilai-nilai kehidupan yang kita bisa ambil dari cerita ini ya. Nilai tolong menolong, persahabatan, dan juga hidup rukun. Coba lihat sekarang halaman 63. Halaman 63. Udah. Supaya kita bisa hidup rukun di kelas. Nih, di kelas. Apa sikap yang harus kita pupuk? Apa sikap yang harus kita kembangkan supaya kita bisa hidup rukun? Piket kelas bersama-sama. Satu teman piket, membantu teman piket.
teman. Ya. Teman. Pikir kelas itu contoh sikap hidup rukun, itu contohnya. Nah, sikap hidup rukun di kelasnya sendiri apa? Bersahabat ya, tidak bermusuhan. Tadi itu tidak bermusuhan. Kemudian apa lagi? Menghargai. Kemarin kan kita belajar ada cowok, ada cewek, ada rambut keriting, ada rambut lurus, kita saling menghargai. Ya, itu sikap ya, tidak beda-bedakan teman, menghargai teman itu adalah sikap. Contohnya seperti apa? Contohnya kita piket sama-sama, yang tadi ya, kita piket sama-sama, kita makan sama-sama, bermain sama-sama. Itu contoh bahwa kita menerapkan hidup rukun. Itu ya sikapnya ya. Oke. Bentar dulu ya. Kenapa ini hilang? Goyang. Itu dia nah. Oke, sudah sampai di sini. Ini sudah, sikapnya sudah. Sekarang kita masuk ke sini. Membuat kartu pecahan. Jadi buat kartu pecahan ini adalah satu kartu. Kalau dia pecahan setengah bagi dua. Kalau dia pecahan sepertiga bagi tiga. Kalau dia pecahan seperempat bagi empat. Coba saya kasih tahu nanti buat ya. Nanti buat besok saya lihat. Mem kasih tahu contohnya. Ini aja deh. Anggaplah ambil kertas. Gini ya. Nanti dibuat ya. Nanti aja setelah selesai kita belajar. Ini kertas. Ini kertas. Satu kertas lah ya. Boleh yang bagus. Ini kan satu bagian. Satu bagian. Mem mau buat pecahan setengah. Maka mem bagi dua sama besar. Mem bagi dua sama besar nih ya. Mem bagi dua sama besar. Lalu mem garis. Lalu mem garis. Loh, cintanya habis. Oke, nih. Mem bagi dua sama besar, lalu mem arsir satu bagian. Maka ini namanya pecahan setengah. Ya, kartunya nggak besar juga boleh. Boleh kartunya kecil begini juga boleh. Kalau mau buat setengah tinggal dibagi dua. Bagi dua sama besar ya. Sama besar. Sama besar, digaris, baru arsir satu bagian. Arsir satu bagian. Terserah kalian arsirnya yang mana. Ya, terserah lah. Terserah kamu sukanya mau bagian mana kamu arsir. Yang pasti satu bagian. Karena ini adalah namanya pecahan setengah. Oke. Kalau pecahan sepertiga, kita bagi berapa bagian sama besar? 3. Oke. Cara bagi tiga. Cara bagi 3 gimana, Mem? Bagi-bagi dulu sampai dia sama 3. Sampai rata dia, sampai rata. Ukur dulu sampai rata dia 3 bagian. Nih, sampai rata dia 3 bagian. Ini udah 3 bagian nih. Nih, lihat nih ya. Nih, 3 bagian kan? 1, 2, 3. Nih, sekarang Mem mau garis. Tapi nanti dengan kartu yang berbeda ya. Jangan kartu yang sama. Satu kan yang pasti besarnya sama. 1 untuk setengah, 1 untuk sepertiga, 1 untuk seperempat. Kartu pecahannya. Oke, sudah jadi. Ini kartu setengahnya, Mem. Kelihatan? Setengah.
Satu bagian, nih. Satu bagian, mem garis 2, ini kan 2 kan? Bagi 2 sama rata, lalu sebelahnya mem arsir. Maka ini kartu setengah, pecahan 1/2. Yang baliknya, mem buat sepertiga. Mem bagi dulu 3 bagian sama besar. Nih, dibagi 3 bagian sama besar. Setelah dibagi 3 bagian sama besar, mem arsir 1 bagian. 1, 2, 3. Baru ini namanya 1/3 dari ini. Dari kartu ini, mem arsir 1. Oke, 1/4. Kalau mau buat 1/4, ambil lagi 1/4 gampang, sama kayak setengah ya. Ambil lagi kartu sama besar, dibagi 4. Dibagi 2 dulu, setelah dibagi 2 lagi, lipat 2 lagi. Nah, setelah lipat 2, lalu kasih garisnya. Ini kan sekarang sudah 4 kan, lihat nih. 1, 2, 3, 4, sudah 4. Baru kasih garis, tinggal kasih garis. Jadi lipat dulu, lipat sama besar ya. Lipat sama besar, lalu kasih garisnya. Gitu cara buat kartu pecahannya, gampang ya. Lalu terserahmu, kamu mau arsir bagian yang mana. Maka itu namanya kartu pecahan 1/4. Kalau nggak diarsir, Mem. Nah, Nggak diarsir, kan? kalau nggak diarsir nanti kamu nggak tahu mana yang mana 1/4-nya. Jadi 1/4 itu ini, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1/4, satu bagian dari 1 dibagi 4. Ya. Ini kartu 1/4-nya mem. 1, 2, 3, 4 diarsir 1. Ini kartu setengahnya mem, 1 bagi 1 nih, 1/2, setengah. 1 bagi 2, satu kartu ini dibagi 2. Ini 1/3, satu kartu dibagi 3. 1, 2, 3 ya. Oke? Nanti aja buatnya. Setelah selesai ini, kartu sama besar dibagi untuk setengah, 1/3, 1/4. Ingat, sama besar. Kalau dia satu kecil, satu besar, itu bukan 1/3. Itu bukan setengah. Walaupun dia hanya 3 bagian, tapi tidak sama besar, itu bukan pecahan 1/3. Oke ya, itu cara buat kartu ini yang ditunjukin oleh Siti ini. Dia buat kartu pecahan. Besar artinya apa, Mem? Kalau nggak sama besar, ya nggak rata. Kalau nggak rata, dia bukan 1/2-nya. Bisa mungkin Jadi 1/8-nya, bisa 1/9-nya itu. Ya, kalau saja dibagi, tapi kalau yang namanya pecahan harus sama besar. Itu kartu yang dibuat Siti ini ya, itu cara membuat kartu yang ini. Oke? Next. Besok Mem mau lihat itu. Sekarang kita halaman 65. Coba lihat. 65. Silahkan dibaca Andrea nomor 1. 2. Kan kumpulan gambar bangun berikut. Ya. Banyak bangunnya, ada berapa biji bangunnya? 2. Oke, lanjut. Bangun warna Biru ditanyakan dengan pecahan 1/2. bangun warna biru seperti ini. Bangun warna birunya ada 2 bangun sama besar. Berarti bangun warna birunya namanya seberapa? 1/2 ya. 1 bagian dari 2 itu. Ada 2 bagian kan? Ada 2 bangun. 1/2-nya. Setengah dari bagian itu. Number 2, silahkan. Prisil, coba Prisil, sudah ada suara Kak Prisil? Ya, sudah. Sudah ada suara. Silakan Prisil nomor 2. Banyak bangun di atas adalah Bangun berikut. bangunan warna biru dapat DJ, boleh kita dengar Prisil dulu, suaranya kecil loh. Kita dengar dulu ya. Ayo Prisil. Kan kumpulan bangun di berikut. Banyak bangun di atas adalah Berapa semua bangun-bangun bintang-bintang itu? 3, Mem.
Oke, terus. Lanjut, bangun warna biru. Bangun warna biru dinyatakan dengan pecahan seperberapa? Musono nasi kamu, 1/3. musono jam dulu. 3. 1/3 ya. Oke, nomor 3. Silahkan Bella, nomor 3. Perhatikan kumpulan gambar bangunan berikut. Oke, Bangunan ada 4. yes. Banyak bangunan tersebut adalah 4. Bangunan warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4. Iya, oke, mantap. Next, number 1. Sekarang pilih yang mana pecahan-pecahan di samping itu. Number 1, Shine. Halaman 66. Oke, Mem. 1/2 Kanan atau kiri? Gitu aja, kanan kiri gitu caranya biar tahu. kanan. Yang? Kanan. Oke, yang kanan ya. Kenapa nggak yang kiri, Shine? Karena bukan pecahan 1/2. Iya, nggak sama besar. Good. Next, number 2. Number 2, Mark. Mark, number 2. 1/3 titik. Mark. Mem mau suara Mark dulu ya. Oke. Silakan Mark pilih yang manakah yang sepertiga. Aku aja, Mem. Belum, Mem mau Mark. Halo Mark. Mungkin Kiri. Mark yang kanan atau yang kiri? Hah? Kiri. Yang kirinya Mark ya, yang kiri ini ya, yang kiri. Karena dia, kenapa nggak yang kanan Mark? Karena gak kanan. tidak sama Iya, kalau yang kanan itu nggak sama besar, itu bukan sepertiga itu. Next, yang this one. Silahkan, DJ. kiri. DJ yang ini. Yang 1/4. Kanan kiri. Kiri. Yang kiri ya, yang kiri ya, yang kiri. Ini yang kiri. Yang Shine tadi yang kanan. Next. Next, Sean. Yang ini Sean. 1/2. Kiri. Yang kiri ya. Next, Selin. Selin, yang ini Selin. Nah, ini ada 4 nih. Kalau ada 4, berarti pakai begini, nah Selin. A, ini B, ini C, ini D. Yang manakah yang sepertiga? Oke, pilih Selin. Yang? B sama C. Ah? B sama C. Oke, yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Karena sama ya gedenya ya. Sama gedenya, sama gedenya. Kalau yang ini beda. Ini kecil, ini besar. Ini kecil, ini besar. Tapi ini sama besar ya. Nih sama besar, ini juga sama besar. Berarti B dan C. Next, yang terakhir. Yang terakhir adalah Niko. Silakan Niko. 1/4. Yes, yang mana? Yang mana Niko? Yang kanan ya, yang kanan. Oke.
ada yang merasa kesulitan dengan setengah, sepertiga, seperempat anak-anak? Ya, gampang kan? Gampang kan? Ya, kalau setengah itu 1/2. Ada satu bagian dibagi 2. Ya, satu bagian bagi 2. Nah, DJ setengah. Kita lagi bertiga. Saya, DJ, sama si Niko. Kita punya kue 1. Ayo kita bagi 3. Dibagi 3. Satu kuenya ini dibagi 3. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Jadi sudah paham ya. Semoga ini nggak sulit. Karena memang nggak begitu susah pelajaran tentang pecahan ini. Nanti susahnya di kelas 3. Di kelas 3 pecahan ini kalian jumlahkan nanti. Ya, ini masih cuma menunjukkan bagaimana pecahan. Kalau di kelas 3, bagaimana menjumlahkan pecahan? Bagaimana mengurangkan pecahan? Sudah dioperasikan. Kalau di kelas 2 dikenalin aja dulu. Ini loh pecahan setengah, ini loh pecahan sepertiga, ini loh pecahan seperempat. Kalau sudah merasa gampang mengenalnya, di kelas 3 nanti dioperasikan namanya. Kalau sekarang kelas 2 masih susah kalau pelajarannya kelas 3. Iya, tapi nanti waktu kelas 3 jadi gampang lagi sama. Waktu kalian kelas 1, pelajaran kelas 2 susah, ada pecahan-pecahan nggak ngerti. Tapi setelah kita pelajari, susah atau gampang? Bisa, gampang. Nah, iya. Namanya juga kita kan makin besar, makin belajar, makin bisa, ya nggak ada lagi yang susah. Asal mau belajar. Tapi kalau nggak mau belajar, semuanya jadi susah. Oke deh, kita lanjut. Nah, di sana ada gerak dasar tari. Coba lihat, tari kijang itu. 68, 68. 68. Udah. Oke, 68. Jadi ini gerak dasar tari ya. Ada gerakan kepala ngangguk-ngangguk, nari. Ting, ting, pernah kalian lihat penari ya? Cing, 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 gitu ya. Kepalanya ngangguk-ngangguk. Lalu ada gerakan tangan ngayun. Kalau nari kan tangan diayun ya. Tuh. Ada gerakan jalan jinjit. Ding, dang, ding, dung, ding, dang. Ya, gitu ya. Nah, Iya, Mem. gerak dasar tarinya, gerak kepala, gerak tangan mengayun, gerak kaki. Gerak kaki ya. Lalu gerak dasar tari kijang itu seperti apa? Lihat. Tari kijang merupakan tarian bertema binatang. Gerak tari kijang dilakukan dengan lincah. Nah, kijang dengan lincah. Oke, coba semuanya ikuti dia. Berlari kecil ke arah depan, boleh berdiri, berdiri. Posisi tangan seperti ini di kepala, posisi tangan seperti tanduk. Kijang kan punya tanduk. Yuk. Oke, semua berdiri, lari-lari kecil ke depan. Pandangan lurus ke depan. Oke, itu gerakan pertama ya. Lari-lari kecil ke depan. Kita enggak punya musiknya, tapi kita praktekin aja. Lari ke depan, itu gerak pertama ya. Jadi lari ke depan. Lalu gerak posisi kedua. Melompat ke kanan dan ke kiri. Lompat kanan ke kiri, posisi tangan lurus membuka. Nih. Setelah lari ke depan dengan begini, baru ke kiri, ke kanan, buka. Tangannya begini. Sep, sep. Gitu. Tapi posisi tangan, badan bungkuk, tangannya ngebuka ya. Ini. Mana sih, Mem? Yang ini. Aku gak pandai menari. Sudah. Oke. Pertama tadi ada seperti tanduk, jalan ke depan, berlari kecil. Lalu ke kanan dan ke kiri tangannya ngebuka. Sekarang kayak main kungfu tuh. Nah, hitungan 5. Hitungan 5. Coba silangkan tangan dan kaki. Bisa? Ini. Silangkan tangan dan kaki. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri, kakinya jongkok seperti ini. Gini, tangan ke samping kanan, tangan ke samping kiri. Nah, posisi narinya gini, tapi kaki jongkok. Kaki jongkok, jongkok. Ya, tapi kanan nih. Oke.
Ya, jadi bersilang ya, kakinya bersilang nih ya, jongkok bersilang. Nah, setelah kanan kiri baru buka. Buka kanan kiri. Coba. Ini ya, buka kanan kiri, disilangkan tangannya. Buka kanan kiri. Oke, buka kanan kiri. Bisa? Oke, kita mulai dari gerakan nomor 1. Tanduk. Tanduk. Lari kecil ke depan. Cek, lari kecil ke depan. Lalu setelah itu badan bungkukkan ke kanan, tangan dibuka. Bungkukkan kanan. Bungkukkan ke kiri. Sekarang kanan, kiri, jongkok. Kanan, kiri, jongkok, buka. Kanan, kiri, jongkok. Buka. Oke? Men, aku gak pandai narik. Dicoba aja supaya nanti pada saat dibilang, nanti kan kalau ada soalnya keluar. Ini posisi apa? Kan? Posisi tangan kanan, tangan kiri disilangkan. Nah, gitu ya. Aku nggak bisa menari. Mau ngapain? Tapi aku waktu itu menang menari. Kita ulang. Posisi tangan ditanduk, tarik kijang. Tarik kijang seperti apa? Tangan ditanduk dulu. Kenapa kepala kijangnya Oke, lari ke depan. Lari ke depan. Lalu badan bungkuk ke tangan kebuka, kanan, kiri. Ambil tangan kanan, ambil tangan kiri, jongkok. Ya, sekarang buka. Buka. Ambil kanan, ambil kiri, jongkok. Buka. Oke. Itu ya. Tadi aku ngerasa pusing, makanya aku minum air putih. Kenapa kamu pusing, DJ? Apa yang terjadi denganmu? Sama juga kucing. Oke. Gimana nggak pusing ya? Ini ya, ini gerakannya ya. Dia seperti tanduk, lari ke depan dulu, baru buka. Buka ke kanan, buka ke kiri. Silangkan kaki, lalu buka. Silangkan lagi, lalu buka. Kucing Ya. kah? Bukan. Kucing, bukan kucing. Bukan. Beda. Itu saya, bukan kah? Oke deh. Sudah ya, itu tarik kijang ya. Tarik kijang, tari yang lincah. Jadi gitu. Ya, ini supaya tahu tariknya, itu gerakannya ya. Kita lanjut ke sini. Halaman 71. Halaman 71, anak-anak. Aku Titi, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, Ayu. Itu Edo, Dayu, Lani, Beni. Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Oke. Coba kamu kelompokkan dulu jenis kelaminnya. Siti, apa jenis kelaminnya? Cewek. Edo. Perempuan. Hah? Edo perempuan. Edo. Cowok. Laki-laki. Dayu. Cowok. Dayu. Perempuan. Lani. Perempuan. Perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Budi. Laki. Ita. Perempuan. Aldo. Reno. Ayu. Laki-laki. Perempuan. Whitney. Perempuan. Rian. Laki-laki. Selin. Cewek. Perempuan. Nico. Andrea. Perempuan. Mark. Laki-laki. Cowok. Laki-laki. Shine. Laki-laki. Tania. Perempuan. DJ. Laki-laki. Phil.
Laki perempuan. Nah, kita punya jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Itu bahasa bakunya ya, cowok cewek bahasa sehari-harinya, bahasa gaulnya. Oke, itu kita bisa membedakan pastinya ya, pastilah anak kelas 2 bisa bedakan yang mana cowok, yang mana cewek. Sekarang ada cerita Kiki dan Kiku. Ada kan laki yang rambut panjang. Iya, rambut gondrong. Oke, sekarang kita masuk ke cerita Kiki dan Kiku. Semua konsentrasi membaca, Mem akan suruh nyambung-nyambung. Sambung, ini sambung. Yang nggak konsentrasi nanti dia nggak bisa nyambung. Silakan buka halaman 73. Udah Mem. Semua orang dan Kiku. Mem akan Dan Kiku. ya, Mem akan gilir membacanya ya. Sampai di sini stop, dilanjut sama ini, stop, dilanjut sama ini. Oke, siap semua, konsentrasi ya. Kita mulai. Tania, boleh dibuka kameranya Tania. Mem lihat Tania bilang arigato terus sama Mem dari tadi. Oke. Assalamualaikum. Mak, dimulai dari Mak. Mak, suaranya tegas, Mak. Suaranya tegas, jelas. Silakan Mak, Kiki dan Kiku. Shalom. Dan Koko. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Koko. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon, dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Lanjut, Selin. Selamat pagi matahari yang baik. Sapa Kiki. Ramah, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun pagi dariku. Aku Matahari dan Kiki hampir setiap Mak, stop. Sudah, Mak. Mak sudah dilanjutkan oleh Selin. Lanjut, Selin. Masih Selin. Mak sudah. Selin sekarang. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol kalau Kiki rajin bangun pagi. Kiku sebaliknya, ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas puncak pohon. Karena tidur selalu lama dan jarang berolahraga. Kiku sering sakit. Oke, stop. Dilanjutkan, Andrea. Andrea. Kiki mencari akan Belum. Masih di atasnya, Andrea. Masih di atasnya. Kiki kau jengkel. dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari apa agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Itu bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Oke, lanjut Niko. Stop. Lanjut Niko. Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi. Kata Kiki sambil menepuk dada. Oke, lanjut Bella.
Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku sudah tahu, sahut Kiku lalu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Lanjut DJ. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Dia bersusah payah membangunkan Kiko karena Kiko masih mengantuk. Kiko sering menutup matanya. Lihat Kiko, Bu Ayam sedang mengais tanah. Cacingnya banyak sekali. Oke, lanjut Shine. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin makannya? Tanya Kiki. Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Oke, lanjut Tania. Tania, Petok-petok, ayo Kiki ajak temanmu sarapan bersama, ajak Ibu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. An, lanjut. Sudah makan cacing. Jati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit. Kiki, aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Oke, Prisil. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Whitney. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Oke, novel halaman 73 ya, novel halaman 73. Halaman 73 tema 7. Oke, kita sudah belajar tentang Kiki dan Kiku. Pertanyaan Mem, siapakah dari antara anak-anak Mem ini yang seperti Kiki? Mem, tadi aku bangun jam 6, Mem. Sebelum matahari datang, dia sudah bangun. Siapakah? Aku bangunnya jam 6, Mem. Iya. Aku bangun jam 7. Matahari sudah terbit. Tapi tadi kan, benar, coba. Jam 7 dia masih Aku bangun terus tidur lagi, Mem. Tapi tadi kan yang datang tepat jam 8 Teng, Mem udah lihat di main room, Mem udah lihat ada berapa anak Mem yang benar ini 8 Teng. Anak Mem tadi. Tapi aku bangunnya 5 orang. makannya lama. Berarti tadi yang seperti Kiki hanya 5 orang tadi sudah masuk kelas sebelum jam 8. 8 Teng Mem masuk ke kelas, Mem lihat cuma 5 orang. Mem, Ya. aku itu Mem subuh banget. Tapi aku nggak masuk kelas pas aku makannya lama. Ah, Jangan makan
pagi, Mem. Aku masuk di jam 7. Toleran, jadi tidak bisa. Terus kan? Kalau Ada yang kurang. kan kalau kita seperti Kiki kan kita belum datang matahari, kita duluan bangun kan. Makannya kalau matahari kan biasa datang jam 6:30 ya. 6:30 apa jam 7 matahari? Jam 7. Jam 7 ya. Berarti 6:30 itu kan belum ada matahari, udah bisa sarapan sampai 7:30, 1 jam loh. Sarapan dari 7:30 sampai 7:30. Nanti sudah masuk di kelas jam 8:kurang 3, jam 8:kurang 5. Pas jam 8 teng, udah penuh kelasnya. Sudah ada di situ anak-anak Mem. Enggak ngapain 5 orang lagi. Botolku yang tadi isinya penuh mulai tinggal sedikit loh. Oke, apa yang kita dapat dari Kiki hari ini? Pelajaran apa yang kita dapat? 1. Siapakah Bermalas-malasan saat bangun pagi. Ya. Pada saat si Kiki bangun pagi, apa yang dia dapatkan? Apa yang dia Berolahraga, tidak boleh. Dia bisa olahraga, terus apa lagi? Sarapan dan mandi. Dia bisa dapat makanan ya, dia bisa dapat makanan karena ayam saatnya mencari makanan. Aku pernah balikan di tanah kosong sebelah kan. Aku dapat cacing, Mem. Aku dapat cacing. Si Kiku, setelah dia malas-malasan bangunnya pada saat matahari sudah ada, Kiku bangun, apa yang terjadi pada Kiku? Tidak sakit. Dia suka sakit-sakit katanya ya, karena dia tidak berolahraga, dia suka malas-malasan si Kiku ya. Nah, kalian dari 2 tokoh cerita ini, kalian lebih suka yang mana? Alasan soalnya pendek. Kalian lebih suka sikap siapa? Sifat siapa? Kalian lebih suka sifat siapa? Kiki atau Kiku? Ya, jadi dari cerita ini kita bisa ambil pelajarannya. Sifatnya Kiki itu rajin, ya rajin bangun pagi. Dia duluan dari matahari ya, artinya dia anak yang rajin, belum matahari muncul dia sudah bangun. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu, maka Mem yakin nggak terlambat lagi datang ke sekolah. Datang ke sekolahnya loh hanya dari rumah, artinya kan lebih cepat. Kalau di sekolah, harus lebih pagi bangunnya. Ini bangunnya udah bisa agak siangan, nggak bangun jam 5, jam 6 juga bisa, biar nggak terlambat lagi. Kalau si Kiku, apa yang kita bisa dapat dari Kiku? Dia malas-malasan, dia enggak dapat sarapan, enggak pernah lihat cacing dia karena dia bangunnya lebih telat ya. Jadi Mem yakin semua anak-anak di sini suka sikapnya atau sifatnya seperti Kiki ya. Atau ada yang suka Kiku? Siapa yang suka Kiku? Ada yang suka Kiku kah? Ada yang suka Kiku? Tidak ada ya. Semua kita pengen seperti Kiki. Oke, Mem mau lihat dulu besok. Mem mau lihat dulu besok yang sudah menjadi seperti Kiki. Yang bangunnya sebelum matahari, makannya 1 jam makan dari 7:30 sampai 8 gitu loh. Karakternya aku suka si ayam. Oh, karakter ayam karena mencari rezeki. Lambat karena itu. Oke deh. Baiklah, sebelum kita masuk bahasa Inggris, kita istirahat dulu ya. Istirahat. Soalnya dulu aku juga pernah punya ayam, Mem. Jadi aku suka ayam. Dan itu juga gak ada yang suka sama ayam, jadi aku pasrah harus. Apalagi makan ayam ya, Shine. Iya. Enak loh. Aku barusan makan ayam. Bisa. Udah. Udah bisa ya, terkeluar, nggak tahu ngadet ini paketnya. Oke, kita kembali ke halaman 97. Coba lihat 97. 97, number 3 tadi. Siapa tadi Mem terakhir bilang? Sean ya? Sean. Tadi mah. Oke, Sean tadi yang ini, yang classroom. I am, ngapain di classroom Sean?
I am in the classroom. Okay, next. Tania, number 1. Tania, number 1. I am Tania number 1 ini kalau di basketball court ngapain? I am Tania, hello? Tania Basketball on the court. iya, basketball court. I am playing basketball ya in the basketball court. Oke. Novel yang cafeteria lagi, kembali ke number 2. Novel kalau di cafeteria ngapain tadi? Yang ini. Yang cafeteria. I am eating in the cafeteria ya, eating makan di kantinnya. Oke. Next kita ke sini. Kita ke 98. Number 1 ini apa ya? Pilih dari bawah. I am blah 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 in the classroom. What is the answer for number 1? Yeah. For number 1, I am studying in the classroom. Okay, now let's move to number 2. He is playing basketball in the at the blah blah blah. At what? At basketball court. Next, we move to number 3. Let's move to number 3. I am eating in the blah blah blah. What? Cafeteria. Next, number 4. I am blah 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 a book in the library. What? What is the answer? Number 4. I am reading. Ya, itu easy ya. Now let's read. Let's read 99. Kita baca 99. Aduh, mem nggak ada buat di sini. Kita move to 99. Semua move to 99. Mem nggak ada PowerPoint-nya. Sudah 99. Repeat after me. Ulangi setelah mem ya. This is a classroom. This is classroom. There is a whiteboard. There is a whiteboard. There are desks. I am studying in the classroom. This is the canteen. There is a cashier. There is the food. I am eating in the canteen. Prisil boleh baca picture 1. Picture yang pertama, silahkan.